Tak terima ditertibkan, pedagang kaki lima serang Satpol PP dengan senjata tajam. Puncak Jakarta hajatan ke-495 di Jakarta International Stadium berlangsung meriah. Tuntut pemerintah stabilkan harga pangan, bentrok polisi dan masyarakat adat di Ekuador tak terhindarkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya, Fazila Khairunisa. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Sebuah angkutan kota jurusan Subang Cimenteng ludes terbakar. Seorang penumpang perempuan tewas terbakar di lokasi kejadian. Angkutan kota jurusan Subang Cimenteng terbakar tepat di depan SDN Banjarsari, Desa Cirangkong, Kecamatan Cijambe, Subang, Jawa Barat. Kebakaran sempat menimbulkan beberapa kali ledakan. Seorang penumpang bernama Mae tewas akibat tidak sempat menyelamatkan diri karena pingsan melihat api. Sementara sopir angkot mengalami luka bakar. Kita masih dalam penyelidikan pihak Reskrim Polres Subang, belum bisa menentukan, masih dalam tahap penyelidikan. Diduga awal itu dari konsleting kabel. Lebih lanjutnya nanti mungkin hasil dari penyelidikan identifikasi Polres Subang. Totalnya ada berapa penumpang dan? Menurut saksi total penumpang cuma satu, yaitu yang bernama korban Ibu Mae, warga setempat di sini, dan pengemudi pun luka bakar di sebelah kiri bagian wajah, belum bisa ditanya, masih shock. Korban dievakuasi ke RSUD Subang untuk divisum. Dugaan sementara kebakaran diakibatkan korsleting listrik. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Diduga karena korsleting listrik, kios BBM di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara ludes terbakar. Seorang petugas damkar pingsan saat proses pemadaman. Kios yang menjual bahan bakar minyak di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara terbakar pada Sabtu pagi. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat, membakar 1 unit rumah di belakangnya serta 2 unit dump truck yang terparkir. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari dalam kios BBM Malinau Lestari. Kejadian kali ini yaitu kios BBM Malinau Lestari, termasuk mungkin di dalamnya tempat tinggal. Informasi awal kita tadi dari korsleting listrik. Ini ada insiden satu anggota PMK terkena. Diketahui saat proses pemadaman, seorang petugas damkar pingsan karena menghirup asap tebal. Butuh waktu sekitar 2 jam untuk petugas memadamkan kobaran api hingga api benar-benar padam. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Malinau, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. 4 rumah di permukiman padat di Jalan Babakan Ciparai, Kota Bandung, Jawa Barat hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api membakar 4 rumah warga di kawasan Jalan Babakan Ciparai, Bandung, Jawa Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Warga yang berada di sekitar lokasi bergotong royong memadamkan api dengan alat seadanya. Tak hanya itu, warga juga berusaha menyelamatkan barang berharga dari dalam rumah. Menurut salah seorang warga, api berasal dari salah satu rumah kemudian merembet ke bangunan lain. Kebakaran diduga akibat adanya arus pendek listrik. Itu awalnya api dari mana? Tahu-tahunya udah besar aja dari atap rumah itu yang pasun. Pas begitu lihat, saya ke sana ada percikan kabel kayak gitu.
Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung sempat kesulitan untuk memadamkan api karena akses yang sempit. Meski demikian, petugas berhasil memadamkan api setelah 1 jam. Meski menimbulkan kerugian, beruntung kebakaran tidak menelan korban, baik luka maupun jiwa. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuhpita Mailana, iNews melaporkan. Kebakaran juga menimpa sebuah toko spare part mobil di Pekanbaru Riau. Api dengan cepat membesar karena di dalam toko banyak terdapat spare part mobil yang mudah terbakar. Saat kebakaran, kondisi toko terkunci dan 7 unit mobil damkar dari Pemkot Pekanbaru dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 4 jam. Nah, penyebab kebakaran masih diselidiki, namun diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir lebih dari 1 miliar rupiah. Penertiban pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Padang, Sumatera Barat diwarnai kericuhan. Seorang pedagang bahkan berupaya menyerang petugas Satpol PP dengan senjata tajam. Keributan antara pedagang kaki lima dengan petugas Satpol PP pecah di kawasan wisata Pantai Purus, Padang, Sumatera Barat. Sejumlah pedagang yang berjualan di atas trotoar tidak terima saat hendak ditertibkan petugas. Saat petugas menyita kursi-kursi mereka, pedagang mengamuk bahkan nekat menyerang petugas dengan senjata tajam. Tadi pagi setelah tegur tidak juga diindahkan, apalagi mereka sepertinya melakukan hal-hal yang kurang baik terhadap petugas. Akhirnya kita angkat kursinya kita angkat dan mereka mengacungkan senjata ini, parang ini kepada petugas. Saya bilangin, Pak, bersihinlah di sana dulu. Kalau bersihin itu kan adil semua. Biasanya kalau raja tanah kan di sini kena juga kan sama adil. Kenapa Bapak jagain di sini terus? Saya bilang gitu kan, nggak mau dia. Kalau nggak mau ya udahlah, jualan lah gitu ya kan. Kita pun orang rame. Orang rame itu cara kekerasan dinaikin barang orang. Mana orang mau? Penertiban PKL di kawasan wisata ini dilakukan karena mengganggu kenyamanan pengunjung. Selain itu, kehadiran PKL juga menimbulkan sampah di sepanjang kawasan pantai. Pemkot Padang sebelumnya telah menyediakan lokasi berdagang khusus yang berada di kawasan ini agar para pedagang tidak menggunakan fasilitas umum untuk berjualan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Hari ketiga pencarian, petugas menemukan 1 jenazah korban longsor dan banjir bandang di Bogor, Jawa Barat. Keluarga korban histeris dan pingsan saat jenazah korban diangkut petugas. 1, 2, 3. Ya. Petugas menemukan 1 korban longsor dan banjir bandang yang hilang tertimbun material longsor di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban yang ditemukan meninggal di kedalaman 2 meter atas nama Umar berusia 42 tahun langsung dievakuasi petugas. Isak tangis keluarga korban pecah saat jenazah korban diangkut petugas. Penemuan jenazah, tadi jenazah kita sudah temukan kurang lebih pukul 11 siang. Dan tadi posisi korban telentang dan masih tertimbun sebagian tanah dan batuan. Jadi kita urai pelan-pelan. Alhamdulillah sekarang sudah diangkat dan sekarang Sebelumnya banjir bandang dan longsor terjadi di kawasan ini pada Rabu malam lalu. Akibatnya puluhan rumah rusak dan ratusan warga mengungsi serta 2 orang meninggal. Dari Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat, iNews melaporkan. Bus pariwisata terjun ke jurang, 3 penumpang tewas. Kami akan hadirkan informasinya usai kumandang azan subuh.